Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue yang akan menemani kalian di video kali ini. Dan sekarang gue ditemani sama laptop refresh terbarunya MSI dengan seri GF63 Thin 10SC SR yang kabarnya sih ini cocok buat dipakai apa aja. Dan seperti biasa sebelum gue lanjutin untuk membahas laptopnya ini, gue minta kalian untuk subscribe dulu channel Media kalau kalian suka pembahasan tentang teknologi yang mencerempet tentang produktivitas juga nih. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya juga untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Oke, jadi ini dia laptopnya, dan laptopnya sendiri untuk versi refreshnya yang mana sudah menggunakan CPU Intel Gen 10 dengan GPU-nya di GTX 1650 Ti Max-Q ini cuma dibanderol seharga 15.999.000 doang coy. Iya sih doang ya. Tapi kira-kira worth it nggak nih dengan apa yang akan kita dapat dari laptopnya ini? Oke, mari kita bahas. Jadi pertama-tama dari desainnya ini, memang desainnya itu khas dari MSI tahun ke tahun. Warna hitam metalik dengan finishing brush metal ditambah dengan logo MSI Dragon di sisi cover displaynya. Namun hal menariknya di sini, gue udah nggak menemukan sisi lembek yang berlebihan pada bodinya. Dari keyboardnya udah nggak lebay, bahkan untuk layarnya sendiri juga sudah lebih kokoh. Gue cukup bahagia dengan upgrade-nya kali ini. Mungkin dikarenakan si laptopnya ini mengusung desain tipis dan ringan, maka dari itu semua isi dari laptopnya ini bisa ngebuat si MSI GF63 ini menjadi padat berisi. By the way, ngomongin desain tipis, si MSI GF63 Thin 10 ini memiliki dimensi ketebalan cuma di sekitaran 2,1 cm aja, dengan bobot cuma di 1,86 kg. Di sisi input-outputnya cukup umum, di sisi kiri ada port power dan satu USB-A, di kanannya ada Kensington Lock, RJ45, satu Type-C, 2 USB-A, dan input-output audionya. Lalu di bagian belakang ada port HDMI cukup unik dan pintar juga, karena kabel HDMI itu biasanya kabel paling tebal daripada kabel yang lain. Bagian bawahnya juga unik, yaitu panel bawahnya memiliki desain asimetri berbentuk X dengan airflow bawahnya yang masih cukup baik menurut gua. Namun personally untuk pembongkaran si laptopnya ini agak sedikit rumit. Layout keyboardnya ini minimal tanpa numpad dengan travel distance cukup rendah. Jadi setiap ketikannya di sini gua ngerasa kayak belum ngetik tapi tulisan itu udah ketulis duluan. Jadi buat ngegaming mungkin bisa aja sih asik. Cuma kalau buat ngetik biasa gitu ya bakalan agak kagok sih karena si travel distance-nya itu rendah dan juga feel clicky-nya itu nggak clicky, malah linear. Lalu untuk touchpad-nya di sini berukuran normal tanpa ada feel fisik untuk klik kiri kanannya, ya standar laptop di kelasnya lah. Cuma better kalau udah ada tombol fisiknya aja sih. Bergeser ke layarnya, si laptop berukuran 14 inci ini berhasil memiliki ukuran layar 15,6 inci dengan spesifikasi layar Full HD, panel IPS level, dan juga refresh rate-nya sudah mencapai 120 Hz. Tetapi ketika kalian membeli laptop ini, spek display yang akan kalian dapatkan tidak akan sama dengan sampel yang gue review kali ini. Namun spek displaynya akan jauh lebih baik lagi karena sudah memiliki refresh rate di 144 Hz. By the way, untuk desain fisik si displaynya ini juga sudah memiliki desain bezel tipis di sampingnya dan atas bawahnya masih sedikit agak tebal, serta untuk persoalan webcam si MSI GF63 ini masih meletakkan posisi webcamnya itu di bagian atas. So kalau kalian buat pakai conference itu masih oke lah angle-nya. Cuma bicara soal displaynya sendiri, si laptopnya ini tuh nggak menyebutkan nih untuk akurasi warnanya berapa, dan kita pun juga nggak punya alat ukurnya. Jadinya gue pun belum bisa pastikan untuk akurasi warnanya itu sudah sebesar apa. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya kalian mau menggunakan di bidang kreatif gitu ya gue saranin sih kalian bisa mencari aja nih sebuah display monitor tambahan. Untuk performanya sendiri di sini MSI juga sudah menyematkan spesifikasi terbarunya terutama di bagian CPU-nya, yang mana sudah menggunakan CPU Intel Core i7 Gen 10 dengan seri 10750H, GPU-nya Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, RAM defaultnya itu 8GB, namun ini sudah di-upgrade menjadi 16GB. Lalu untuk storage-nya sendiri sudah menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 3 sebesar 512GB. Dan persoalan upgradability si laptopnya ini, kalian akan mendapatkan satu slot tambahan RAM untuk ngedual channelin dan satu slot SATA untuk tambahan storage-nya. Cuma dikarenakan si bongkar laptopnya ini agak sulit buat gue pribadi ya, dan ya menurut gue ya maksudnya ya. Jadi gue nggak terlalu menyarankan kalian untuk upgrade sendiri. Jadi better kalian bawa ke service centernya aja. So jika kita adalah seorang gamer dan ingin mencari sebuah laptop gaming, gue rasa si MSI ini pun bisa menjadi pilihan kalian. Speknya pun udah oke dan harusnya sih udah aman lah buat main game di zaman sekarang. Cuma tetapi saat-saat seperti ini bukan jadi trending lagi sih ya, kayak semacam gamer membutuhkan laptop gaming, terus desainer membutuhkan laptop desain ataupun Mac gitu ya. Terus kayak ya apa yang mereka kerjakan sekarang berarti dia butuhkan itu gitu ya. Kayak sekarang tuh lebih kayak dikawin silangin aja gitu antara pekerjaan dan juga hiburan. Apalagi kan di saat-saat seperti ini.
Contohnya kan sekarang banyak nih para pekerja kantor yang harus bekerja di rumah gitu ya. Ya bosen kerja gitu kan, enaknya kan ya main game gitu. Maka dari itu juga aspek profesionalitas dalam sebuah laptop gaming pun sekarang menjadi sorotan gitu ya, perlahan menjadi sorotan untuk para calon pembelinya. Apakah dipakai kerja enak? Apa cuma khusus untuk gaming doang nih oke-nya? Dan kalau yang gue lihat dari si MSI GF63 ini, gue rasa dari spesifikasinya pun udah aman lah untuk pekerjaan office. Kayak contohnya aja si SSD-nya udah menggunakan NVMe dan RAM-nya pun udah cukup besar juga ya. Dan jadinya kalau misalkan kita buka software kantor itu kayaknya udah bukan masalah lagi gitu. Cuman kayak gue bakal bahas lebih detail nanti, kayak kita balik lagi ke performanya. Jadi dari racikan si MSI GF63 ini, gue rangkum lagi gitu ya. Untuk dipakai game sudah pasti udah aman lah. Asalkan kalian nggak menargetkan di settingan game di beberapa game AAA-nya. Gue rasa si laptopnya ini nantinya bakal ngos-ngosan juga gitu ya. Tapi yang mending daripada kalian berasumsi macam-macam, kalian cek dulu lah benchmark yang udah kita ambil dari si laptop ini. Kalian bisa lihat kan, untuk performa dari laptop ini sebetulnya udah bisa melibas game-game untuk di settingan medium high-nya, terlebih untuk di game AAA. Dan gua rasa kombinasi antara CPU Gen 10-nya Intel kali ini dengan GPU mid-range-nya si Nvidia sudah bekerja dengan baik, walaupun terlihat agak sedikit nanggung sih. Mendingan kayaknya di 1660 Ti gua rasa sih bakalan lebih pas. Cuma gue rasa si MSI memilih untuk menggunakan si seri GPU Nvidia 1650 Ti Max-Q ini juga memiliki tujuan di bagian long lasting baterainya. Karena kan ini sebuah laptop gaming ya, yang mana tuh stereotipnya itu nggak kuat tahan lama cuy baterainya. Jadinya dengan menggunakan si GPU-nya ini dan juga konfigurasi hardware lainnya di laptop setipis ini, si MSI berani mengklaim untuk penggunaan laptop ini baterainya bisa tahan hingga 7 jam. Cukup lama sih, dan gue pun saat pengetesannya untuk keperluan browsing-browsing aja gitu ya, nggak main game, dengan baterainya pun juga udah bisa bertahan cukup lama. Ya adalah di sekitaran 6 jaman baru mau habis. Oke, game udah, gimana dengan performa editingnya? Jadi gue udah testing penggunaannya di Adobe Premiere dan hasilnya itu cukup menarik. Karena performa CPU-nya kali ini benar-benar bisa ngasih performa preview video dan juga render di luar ekspektasi gue dari yang sebelum-sebelumnya. Yang mana kalau laptop dulu di seri i7 9750H dengan GPU mid-range-nya si GTX 1650 atau 1660, pasti untuk preview video 4K-nya itu cepet banget buffernya. Sedangkan di laptop ini untuk preview case-nya pun jauh lebih lama cuy. Dan render video pun durasinya juga sudah bisa mendekati 1-2 menitan, yang mana biasanya untuk di generasi sebelumnya itu banyak yang masih nyentuh di 3-4 menitan. Ya mungkin dikarenakan udah akselerasi encoder juga kali ya, jadinya lebih ngebut. Cuma sayang sih, ini kan performanya udah oke gitu ya buat dipakai video editing. Cuma di displaynya ini mereka itu nggak paten ini gitu buat dipakai ngedit tuh kayak gimana. Masih belum jelas gitu akurasi warnanya sebesar apa. Jadinya kalau misalkan nih kalian mau kawin silangin aktivitas gaming dengan editing menggunakan laptop ini, gue masih harus menyarankan kalian untuk ambil monitor murah dulu aja yang akurasi warnanya udah bagus so. Udah banyak itu. Software utilitas si MSI kali ini terdapat dua jenis. Yang pertama MSI Dragon Center dan satunya lagi Nahimic Audio Software, yang mana masing-masing ini punya fungsi utamanya sendiri. MSI Dragon Center ini berguna untuk mengatur performa laptopnya di kebutuhan tertentu. Contohnya saat kalian bermain game, softwarenya ini otomatis mendeteksi game kalian dan saat kalian mau mulai gamenya akan muncul sebuah pop-up yang menjelaskan performanya itu sedang mengoptimalisasi agar permainannya jauh lebih baik. Dan gak cuma itu aja, terdapat tools di mana kita bisa memonitor performa hardware-nya dan juga terdapat baterai master yang berguna untuk menjaga kesehatan baterainya sendiri. Karena di sini kalian akan diberikan pilihan untuk jenis pengecasan baterainya agar menyesuaikan kapasitas baterainya sehingga kondisi baterai pun bisa tetap terjaga. Selanjutnya di software Nahimic, software utilitas khusus audio yang mana kalian bisa mengatur profil audio untuk mendapatkan feel experience yang terbaik. Dan di software ini pun cukup all-in-one fungsinya karena kita juga bisa mempermudah untuk mengatur kualitas mikrofonnya sendiri seperti noise cancelling. Keperluan gaming, Nahimic memiliki sound tracker dan fungsinya ini akan memunculkan overlay in-game kalian dan menginfokan arah suara muncul itu dari sisi mana. Lalu keperluan entertainment kita bisa menghubungkan dua Bluetooth audio sekaligus, jadinya bisa kita sharing dengan teman ataupun orang terdekat kita. Suhunya sendiri di sini juga sudah memiliki manajemen suhu yang menurut gua oke. Walaupun hanya menggunakan satu buah kipas dan 3 buah heat pipe, suhunya ini bisa ditahan di 55 derajat Celcius saat idle-nya dan saat di stress menggunakan AIDA itu di rata-rata 79 derajat Celcius.
So untuk si MSI GF63 Teens Plus Share ini sebetulnya dipakai segala hal pun enak banget. Bahkan kalau gue bisa bilang ini tuh karakteristiknya tuh agak mirip dengan laptop gaming mid levelnya dari brand sebelah. Performanya oke, tapi layarnya itu cuma khusus untuk gaming doang sih. Ya berarti wajar dong. Laptop ini pun gua rasa cocok juga nih buat dipakai para pekerja kantorannya yang suka nge-gaming kasual dan mungkin anak-anak muda sekarang juga gitu ya, yang memang keadaannya pun sekarang apa-apa di rumah, terus juga sekolahnya pun di rumah, kerja di rumah gitu ya. Jadinya harus mengharuskan memiliki sebuah mesin kerja yang mumpuni all-in-one juga. Kalau dipakai game tuh masih enak. Dengan si MSI GF63 ini pun dari desainnya itu udah cukup stealthy profesional lah kalau dipakai kerja. Ya bukan berasa lagi main game lah maksud gua gitu ya. Ya walaupun feel bodinya ini nggak terlalu premium gitu, masih biasa aja menurut gua. Tapi tampang minimalisnya ini nggak mancing atensi yang aneh-aneh juga kan kalau pas lagi dipakai. Dan ada webcam pun untuk saat ini pun bisa jadi hal yang krusial ya. Yang mana tuh sekarang harga webcam sendiri itu harganya udah berkali-kali lipat naiknya cuy. Dulu gue beli webcam harganya itu 250.000, sekarang udah sampai hampir 1 juta cuy. Padahal speknya tuh sama gitu ya. Maka dari itu dari pointing sekarang gitu ya, ya lumayan lah udah ada webcam dipakai video meeting pun masih enak gitu. Ditambah lagi untuk konektivitasnya pun di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6 sehingga untuk speed internetnya jauh lebih bisa diterima dengan baik dan lebih stabil juga daripada laptop umumnya. Secara overall gue cukup senang gitu ya. Memang banyak upgrade yang diberikan di MSI kali ini, terlebih di bagian bodinya. Yang dulu itu lebih kelihatan banyak bendingnya di bagian keyboardnya, sekarang itu jauh lebih better, lebih padat, ya lebih kokoh lah. Ditambah dengan baterai yang memiliki kapasitas yang tahan cukup lama untuk sebuah laptop gaming, jadinya sih sambil mobilitas tugas-tugas di luar setup kerja kita ya lebih aman lah walaupun kita menggunakan hanya baterai aja. So kesimpulan gue, laptop ini udah cukup lah kalau dipakai secara kasual. Casual gaming, casual working, casual creativity juga udah sesuai lah dengan harganya yang casual juga gitu ya. Jadinya memang sih udah sesuai dengan harga yang ditawarkan. By the way, kita juga bakal mendapatkan free backpack juga. Jadinya tuh nggak usah pusing lagi gitu. Kalau misalnya kita baru beli laptop, nggak punya tas gitu, bobanya gimana, nenteng kan nggak mungkin gitu ya. Seenggaknya si MSI ini udah ngasih free backpack cuy. Jadi ya tinggal sesuaiin aja lah sama keperluan kalian. Apakah laptop ini cocok dengan kalian atau enggak? Ya intinya kalian kalau masih punya pertanyaan ya komen aja lah. Ya mungkin kalian masih nggak yakin itu sama laptopnya, bisa nanya ke gue, ya silahkan aja komentar di bawah, oke? Oke, mungkin itu aja review gue dari laptop MSI refresh terbarunya, yaitu si GF63 Teen XR ya. Terima kasih udah dengerin opini gue, silahkan komentar aja di bawah juga gitu ya kalau misalkan kalian masih melihat ada kesalahan dari video gue kali ini. Ya taruhlah kritik dan saran juga lah mengenai video ini, oke? Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel sosial media, dan gue minta kalian untuk aktif juga di sosial media kita lainnya gitu ya. Karena kita ada Instagram juga yang mulai aktif gitu ya. Jadi gue minta kalian kontribusi juga di komennya gitu ya. Udah gitu aja. Dan jangan lupa share terus video-videonya, contohnya video ini kalau misalnya teman-teman kalian lagi pusing gitu ya, nyari laptop yang bisa dipakai segala-galanya dengan harga yang cukup affordable, sodorin aja video ini. Mungkin keracunan teman kalian gitu ya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya dan kameramannya, ada Siska Vito. Sampai jumpa di video selanjutnya.